Namaku Rini. 13 tahun lalu, aku meninggalkan tanah air untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bukan karena aku ambisius, tapi karena hidup memaksaku. Saat itu aku dan suamiku, Dimas, hidup dalam kesulitan. Anakku Rafa baru berusia 2 bulan, dan penghasilan suamiku tidak cukup untuk menyambung hidup. Aku tahu keputusanku berat, meninggalkan anak dan suami, tapi aku percaya pada mereka. Aku percaya suamiku bisa menjaga Rafa, dan karena ibuku sudah tiada, aku menitipkan mereka kepada orang yang paling kupercaya, adikku sendiri, Mila. Sebelum aku pergi, aku memeluk Rafa erat-erat. Kupeluk Dimas dan Mila. Tolong jaga keluarga kita. Aku akan pulang dan membawa masa depan yang lebih baik, kataku sambil menahan air mata. Mereka berdua mengangguk, berjanji akan saling menjaga, berjanji bahwa aku tak perlu khawatir. 3 tahun berlalu, aku bekerja siang malam, kadang hanya bisa tidur 2 jam sehari. Aku tahan semua rindu, semua lelah, semua perih karena satu tujuan, pulang membawa kehidupan baru. Aku mengirim uang rutin untuk Rafa dan Dimas. Aku sering mengirim pesan untuk Mila, menanyakan keadaan anakku. Tapi pesan-pesanku makin jarang dibalas. Katanya sibuk. Katanya Dimas juga sedang bekerja keras. Katanya Rafa sehat. Aku berusaha percaya. Hari kepulanganku tiba. Jantungku berdegup kencang. Aku tak sabar ingin memeluk anakku yang kini sudah berusia 3 tahun. Aku ingin merasakan tangan kecil Rafa yang dulu kutinggalkan masih merah dan mungil. Aku ingin melihat senyum Dimas, dan memeluk adikku Mila yang sudah berjasa besar. Tapi saat aku tiba di rumah, dunia seolah runtuh. Bukan Rafa yang menyambutku, bukan Dimas, dan bukan Mila. Yang ada hanya seorang tetangga tua yang terkejut melihatku berdiri di depan rumah. Rini, kamu pulang? Iya, Bu. Mana suami dan adikku? Tetangga itu terdiam lama, lalu dia berkata pelan. Mereka sudah pindah, 3 bulan setelah kamu pergi. Katanya ikut proyek kerjaan di luar kota. Tapi belakangan, orang-orang bilang Dimas dan Mila tinggal serumah di kota. Tubuhku lemas. Kupaksakan diri mencarinya. Dari alamat ke alamat, ku telusuri jejak Dimas. Ku temui saudara jauh, teman lama, hingga akhirnya ku dapatkan satu alamat di pinggiran kota. Rumah kecil, tapi tampak cukup layak. Aku mengetuk pintu, dan saat pintu terbuka, dunia benar-benar gelap. Mila yang membukanya, dengan daster, rambut digelung, dan perut buncit. Di belakangnya, berdiri Dimas sambil menggendong Rafa, anakku, yang tidak mengenaliku. Kak, kenapa pulang? Ucap Mila, gugup. Aku tak bisa berkata-kata, bibirku bergetar. Dimas hanya menatapku dingin. Rin, kamu pulang terlalu cepat. Di mana anakku? Kenapa kamu sama Mila? Aku dan Mila sudah menikah. Rin, jawab Dimas tanpa rasa bersalah. Hatiku hancur, lututku lemas. Kupandangi Rafa, anakku, yang kini memanggil Mila dengan sebutan Mama. Aku mencoba merebut Rafa, tapi Mila mendorongku. Dia sudah terbiasa denganku. Kamu pergi begitu lama, aku yang mengasuhnya. Aku yang bangun malam-malam saat dia sakit. Aku tak percaya. Aku meninggalkan anakku pada mereka karena percaya. Tapi mereka membalas kepercayaanku dengan pisau di punggung. Hari itu aku diusir. Diusir seperti orang asing. Aku hanya membawa koper kecil dan beberapa dokumen yang ternyata sudah dirusak. Tabungan yang kukirim selama 3 tahun sudah habis. Digunakan untuk hidup bersama, untuk bulan madu mereka, untuk membesarkan anak yang ternyata bukan hanya Rafa, tapi juga anak mereka sendiri, hasil pengkhianatan. Aku terombang-ambing di jalanan, hidup di rumah kontrakan kecil, bekerja sebagai buruh cuci dan pembantu warung. Kadang tak makan 2 hari, tapi aku tidak menyerah. Luka itu memang menganga, tapi dari luka itu aku tumbuh. 5 tahun kemudian, aku berhasil membuka usaha kecil, catering rumahan. Pelanggan mulai percaya, makanan buatanku enak dan bersih. Usahaku berkembang. Aku memperluas ke usaha frozen food, lalu ke toko kelontong, lalu membuka cabang. Nama, Rini Food, mulai dikenal di beberapa kota. Sementara itu, kabar dari Mila dan Dimas mulai terdengar lagi. Bisnis mereka bangkrut.
Dimas dipecat. Mila kehilangan anak keduanya karena gizi buruk. Rafa, yang kini mulai tumbuh besar, memberontak dan mencari-cari aku. Satu hari, di depan warungku yang sudah jadi ruko besar, seorang remaja datang dengan wajah penuh air mata. "Ibu, ini aku, Rafa." Aku langsung memeluknya. Tangisku pecah. Aku tidak butuh permintaan maaf dari Dimas atau Mila. Kehadiran Rafa sudah cukup. Kami mulai hidup bersama kembali. Rafa tinggal bersamaku. Ia sekolah, kuliah, dan jadi anak yang cerdas dan berprestasi. Lalu malam itu, saat hujan mengguyur, satpam di rumahku datang panik. "Bu Rini, ada seorang wanita di luar pagar. Dia minta bertemu dengan ibu," katanya. "Dia Mila." Aku keluar dan melihatnya. Mila, tapi bukan Mila yang dulu cantik dan licik. Ini Mila yang kurus, dekil, dengan mata sayu dan tubuh menggigil. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. "Kak, Dimas ninggalin aku. Aku tidur di trotoar. Aku cuma minta satu malam, tempat berteduh." Aku tak menamparkan, tak memaki. Aku hanya memandanginya. "Kamu ingat waktu aku hamil dan datang ke rumahmu? Kamu tutup pintu. Sekarang kamu tahu rasanya." Aku tak membiarkannya masuk, tapi aku beri dia makanan dan selimut. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku sudah selesai membencinya. Aku sudah sembuh. Besoknya dia muncul lagi, berdiri di depan kantorku dengan kardus. "Saya adik kandung pemilik perusahaan ini. Tolong beri saya pekerjaan." Aku membawanya ke dalam. "Kamu bisa kerja, tapi kamu akan jadi juru masak di cabang paling jauh. Gaji paling rendah, dan tak seorang pun akan tahu kamu adikku." Dia mengangguk. "Asal aku bisa makan dan tidur, aku mau." Ia bekerja di sana selama 2 tahun. Sampai akhirnya sebuah video muncul. Mila diwawancarai oleh kanal YouTube, mengaku jadi korban. "Saya dibuang setelah membantu membesarkan anak kakak saya," katanya sambil menangis. Rafa marah. Dia yang kini kuliah hukum, membuat video balasan, menunjukkan semua bukti. Surat pengakuan tangan Mila, rekaman suara, dan saksi. "Saya anak dari Ibu Rini. Saya saksi hidup bagaimana ibuku dibuang dan dipermalukan. Jangan percaya air mata palsu." Video itu viral. Semua simpati untuk Mila hilang. Sponsor kanal itu mundur. Dan Mila kembali ke titik terendah. Ia menghilang. Hingga suatu hari, rumah sakit mengirim surat. Mila meninggal karena kanker. Tidak ada yang mengurus jenazahnya. Hanya namaku dan Rafa yang tercatat. Kami datang. Kami tidak menangis. Kami hanya diam, menyaksikan jenazah Mila diturunkan ke liang kubur tanpa pelayat. Kami membaca surat terakhirnya. Ia menulis, "Aku pantas menerima ini semua. Tapi tolong jangan bawa kebencian untukku terlalu lama." Aku tersenyum tipis. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya bab ini selesai. Kini aku dan Rafa hidup tenang. Rafa menjadi pengacara yang membela kaum tertindas. Aku menjalani hidup damai. Di rumah, ada foto kecil kami berdua dengan tulisan, "Luka tidak perlu dihapus. Cukup dijadikan alasan untuk tumbuh." Dan Mila, ia hanya nama dari masa lalu. Tak perlu dikenang dengan dendam. Cukup sebagai pelajaran. Jangan pernah menusuk orang yang sedang memperjuangkan hidup demi orang yang paling ia cintai.